Pemirsa, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur siap merevolusi sektor perumahan. Dengan dukungan penuh dari Menko hingga Gubernur, kredit program perumahan atau KPP diyakini tak hanya mampu mengatasi krisis hunian, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kredit program perumahan atau KPP menjadi sorotan utama dalam acara sosialisasi yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya Kamis siang. Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM di Jawa Timur. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ara, sapaan akrab Marwarar, menyoroti potensi besar Jawa Timur dalam pelaksanaan program ini. Dengan dukungan langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ara optimistis realisasi pembangunan rumah di Jawa Timur akan meningkat signifikan dalam 2,5 bulan ke depan. Apalagi jumlah penduduk Jawa Timur merupakan yang terbesar kedua di Indonesia. Menurut Marwarar, pembangunan rumah memiliki efek domino terhadap ekonomi. Setiap satu rumah yang dibangun akan melibatkan sedikitnya 5 tenaga kerja. Jika 15% penduduk Indonesia dan Jawa Timur terlibat, maka akan ada sekitar 250.000 orang yang bekerja di proyek tersebut. Selain itu, sektor pendukung seperti warung, industri semen, paku, keramik, perbankan, asuransi, notaris, hingga toko bangunan juga akan turut merasakan dampaknya. Terima kasih. Saya mengundang 3 hari lalu Pak Menko lagi di Lampung. Langsung Pak Menko berkenan hadir dan ini memberikan semangat kepada kami karena saya Menteri Perumahan di bawah koordinasi Pak Menko. Dan selama ini tadi saya jelaskan banyak terobosan-terobosan ya, koordinasi dengan Bank Indonesia, dengan Gubernur Perumahan, BPNTB, BBG gratis. Itu tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo dan tidak lepas dari arahan Menko AHY kepada saya dan bisa bersyukur. Juga saya terima kasih atas dukungan Pak Mendagri yang konkret, BPHTB, BBG gratis dan koordinasi tadi membacakan daerah-daerah yang BPHTB, BBG-nya belum jalan. Dan saya yakin hari ini pertemuan sangat bermakna karena substansi. Ada Ibu Gubernur Jawa Timur yang hebat, yang pasti akan membantu perumahan izin-izin yang belum terkoordinasi, ya bisa dibantu dengan kepala daerah tingkat 2 di Jawa Timur, sehingga nanti cepat. Saya yakin angka tadi masih bisa berubah, masih ada 2,5 bulan. Betul sekarang penyerapan rumah subsidi di Jawa Timur masih nomor 4 dari nasional. Jawa Timur jumlah penduduknya nomor 2 nasional. Jadi paling nggak minimal nomor 2. Pak Prabowo sudah kasih 350.000 tahun ini. Logikanya kalau Jawa Timur itu nomor 2 sesudah Jawa Barat. Jadi saya yakin akan ada perkembangan yang luar biasa. Karena satu rumah subsidi yang kerja 5 orang, tadi kita sudah hitung kalau ada sekitar 15% saja rakyat Indonesia ada di Jawa Timur, 15 kali 350.000 itu kurang lebih 45.000 sampai 50.000. 50.000 rumah subsidi yang kerja 5 orang, sudah 250.000 orang yang bekerja di Jawa Timur. Belum lagi toko bangunan, belum lagi ibu-ibu yang jualan warung di dekat perumahan yang sedang dibangun, belum lagi barang industri semen, paku, keramik yang akan menghidupkan ekonomi, belum lagi perbankan, belum lagi asuransinya, ya, belum lagi notarisnya, belum lagi pegawai kontraktor, developer dan toko bangunan. Bayangkan berapa juta yang bergerak di dari perumahan untuk menyumbang, membuat pengangguran dan kemiskinan berkurang di Jawa Timur dari sektor perumahan. Tadi saya sudah jelaskan ekosistem ini sangat luar biasa. Jadi dengan dukungan semangat luar biasa dari Pak Menko, Pak Mendagri dan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, saya yakin 2,5 bulan ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang berkualitas, yang berkeadilan akan meningkat. Saya juga umumkan atas dukungan Pak AHY, bunga rumah subsidi tidak naik, tetap 5%. Jadi bunganya tetap 5%, itu akan sangat membantu rakyat. Kemudian DP-nya tetap 1%. Dan mohon bantuan Ibu Gubernur, kita akan mulai melakukan
bagaimana di kota seperti di Makassar, Medan, Jakarta, saya sudah koordinasi. Mudah-mudahan di Surabaya kita juga bisa bangun rumah subsidi tetapi yang high risk, yang rusuk ke atas. Kenapa? Di Surabaya tanahnya sudah mahal. Jadi kita mau kerjasamakan nanti bagaimana skemanya, pembiayaan, skema lahan, teknis, kemudian legal, dan pengisian supaya tepat sasaran. Saya minta dukungannya, kita akan segera mengerjakan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Menko atas kehadirannya. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memprioritaskan pembangunan dan renovasi rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program ini. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengawal pelaksanaannya, termasuk mengintegrasikan tata ruang agar tidak terjadi permasalahan lahan dalam proyek hunian rakyat. Ya, terima kasih Pak Menteri Marwara Sirait, Menteri Perumahan Kawasan Permukiman, Pak Mendagri, Pak Wagub, teman-teman yang saya banggakan. Kami menyambut baik dan tentunya terus mendorong dan sekaligus kami ingin terus berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beliau tadi sudah menjelaskan kepada seluruh audiens yang merupakan gabungan dari para kontraktor, para pengembang, para pedagang bangunan, bahan bangunan atau material bangunan, termasuk juga pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya ini. Memang urusan perumahan ini sangat mendasar, itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskan pembangunan juga renovasi rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sampai dengan hari ini masih cukup banyak masyarakat saudara-saudara kita yang belum punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu, berbagai skema insentif untuk meringankan, membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan terhadap perumahan yang terjangkau. Dan ini diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena tidak mungkin hanya dikawal oleh pemerintah pusat. Oleh karena terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, para bupati wali kota di Provinsi Jawa Timur. Mari kita kawal terus, dan tentunya selain kita berharap mengentaskan kekurangan rumah, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk semua. Saya rasa itu, dan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diantara turut mengawal kebijakan Pak Menteri Marwara Sirait, tapi juga bagaimana mengintegrasikan, karena urusan rumah itu diawali dari lahan. Jadi tata ruangnya ini juga harus disiapkan secara baik, tidak ada masalah, tidak ada overlapping. Kemudian juga nanti bukan hanya rumah, karena bagaimana kita menyiapkan infrastruktur dasar, fasilitas publik untuk mendukung kawasan perumahan yang baru, baik itu tapak maupun high rise atau rumah susun, dan juga akses terhadap mobilitas atau transportasi masyarakat. Ini juga penting, sehingga pada akhirnya bukan hanya punya rumah, tapi juga hidup dalam ekosistem yang nyaman, aman, dan juga memudahkan dalam aktivitas bekerja maupun beraktivitas lainnya di sekitar perumahannya. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan dan kita kawal bersama-sama. Terima kasih. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, kredit program perumahan atau KPP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Timur sekaligus mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.